Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan konsep dan penerapan IP address dalam sebuah komputer. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu IP address? Mungkin teman-teman sering mendengarnya, tapi tidak tahu artinya apa itu. Nah, IP address itu adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. IP address terdiri dari dua bagian yang mengidentifikasikan alamat host dan network, atau tiga bagian yang mengidentifikasikan alamat host, subnet, dan network. Network address mengidentifikasikan alamat, network yang unik. Setiap mesin di dalam suatu jaringan yang sama membagikan alamat network sebagai bagian dari IP address-nya. Di dalam IP address 172.16.30.56, 172 dan 26 merupakan itu network address. Nah, kelas yang umum digunakan untuk IP address itu ada tiga, yaitu kelas A, B, dan C. Kelas A itu bit di dalam byte pertama harus 0, jadi kelas A harus di antara 0 dan 127. Bit pertama dalam byte pertama menandakan network address, dan 3 byte di sisanya digunakan untuk node address. Format IP address sebagai berikut: network, node, dan node. Contohnya 49.22.102.70. 49 itu adalah network address-nya, dan 22.102.70 itu merupakan node address. Jadi pada setiap node pada jaringan akan mempunyai network address 49. Pada kelas A, network address panjangnya 1 byte dan bit pertama disimpan dan 7 bit sisanya kombinasi antara 0 sampai 1, 0 dan 1. Banyaknya kombinasi antara 0 dan 1 merupakan jumlah network yang dihasilkan, jadi jumlah maksimum network address pada kelas A yaitu 128. Network address dengan nilai 0 digunakan untuk default root dan 127 sebagai loopback, sehingga jumlah maksimum network address yang dapat dipakai 126. Kelas A mempunyai 3 byte yang digunakan untuk node address. Banyaknya kombinasi dari 0 dan 1 merupakan jumlah node address yang terdapat di kelas A yaitu 16.777.216. Dalam penggunaan node address tidak diperbolehkan semuanya di set 1 dan 0. Contoh penggunaan IP address pada jaringan kelas A: 10.0.0.0, semua bit host di set 0, mendefinisikan network address 10.255.255.255, semua bit host di set 1 mendefinisikan broadcast address. Jadi IP address yang dapat digunakan 10.0.0.1 sampai 10.255.255.254. Kelas B, 2 bit pertama ditentukan sebagai network address dan 2 bit sisanya digunakan sebagai node address. Bit pertama dalam byte pertama harus 1, tetapi bit kedua harus selalu 0. Jadi kelas B harus di antara 128 dan 191. Format IP address sebagai berikut: network, node, node. Contohnya 172.16.30.56. Network address adalah 172 dan 16, dan node-nya itu 30 dan 56. 2 byte sebagai network, terdapat 2 pangkat, 16 kombinasi 0 dan 1. Karena 2 byte pada byte pertama harus 1 dan 0, maka hanya terdapat 2 pangkat, 14 kombinasi 0 dan 1, sehingga mendapatkan jumlah network address yang dapat digunakan sebesar 16.384. Kelas B menggunakan 2 byte sisanya, berarti terdapat 65.534 jumlah node address yang dapat digunakan. Contoh penggunaan IP 10 address pada jaringan kelas B: 172.1.16.0.0. Semula bit host di set 0, mendefinisikan network address 172.168.255.255. Semua bit host di set 1 mendefinisikan broadcast address, jadi IP address yang dapat digunakan 172.16.0.1 sampai 172.16.255.254. Kelas C, 3 byte digunakan untuk network address. 2 bit pertama dalam bit pertama harus 1, tetapi bit ketiga harus 0.
Jadi kelas C harus di antara 192 dan 223. Formatnya itu network. Contohnya ini. Network address 192.168.100. Sedangkan 100 adalah node address. Maksudnya 102. Pada kelas C, jumlah network address yang digunakan adalah 2/21 atau 2.097.152. Di dalam jaringan kelas C, terdapat 1 bit yang digunakan untuk node address. Untuk penggunaan IP address, contoh di atas, apabila node address di set 0, maka akan mendefinisikan network address. Sedangkan bila di set 1 seperti itu, maka akan mendefinisikan broadcast address, sehingga IP address yang dapat digunakan antara 192.168.100.1 sampai 192.168.100.254. Yang selanjutnya adalah subnet max. Subnet max merupakan nilai yang dibentuk dari angka biner 32 bits sampai sama seperti IP address. Dari angka biner 32 bits ini juga dipisahkan dengan tanda dot pada setiap octet. Fungsi dari subnet max ini adalah membedakan network ID dan host ID pada gambar kelas IP. Kita bisa melihat alokasi nilai bits pada masing-masing identifier, network address dan broadcast address. Dalam alokasi IP address terdapat 3 jenis IP, yaitu host address, network address, broadcast address. Nah, host address, IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling interkoneksi. Host IP ini sifatnya unik, dalam artian dalam sebuah network tidak boleh ada host IP yang sama. Network address, IP address yang merepresentasikan alamat sebuah network. Semua host dalam satu network memiliki network address yang sama. Network address yang merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Broadcast address, jenis IP address yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Broadcast address adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Subnetting. Subnetting adalah sebuah mekanisme perhitungan yang pembagian network menjadi network yang skala yang lebih kecil. Biasa disebut subnet. Subnetting dilakukan dengan meminjam nilai bits yang dilokasikan pada host ID sehingga memungkinkan penggunaan IP address yang lebih efisien. Subnetting biasa disebut juga variable length subnet max. Subnetting biasa diterapkan dengan mengubah nilai subnet max. Contoh kasus misalnya, sebuah perusahaan hanya memiliki 60 komputer yang akan terhubung dalam satu jaringan menggunakan IP kelas C dengan subnet max default 255.255.255.0. Untuk alasan keamanan dan efisiensi jaringan, maka hanya perlu alokasi IP kurang lebih sejumlah 60 IP address. Disinilah fungsi subnetting dibutuhkan. Berikut cara sederhana untuk melakukan subnetting dengan mengubah nilai subnet max. Seiring dengan perkembangan dunia jaringan komputer yang cukup pesat, pembagian IP dengan menggunakan kelas A dan B, C itu mulai ditinggalkan karena masih menyisakan banyak IP yang tidak digunakan. Selain mengurangi alokasi IP address dengan cara yang sama dapat digunakan untuk keperluan sebaliknya, yakni menambah alokasi IP address. Contoh kelas C yang secara teoritis hanya mendukung 254 alamat jaringan. Akan tetapi dengan CIDR dapat menggunakan hingga 32.766 alamat IP yang seharusnya hanya tersedia untuk alamat IP kelas B. CIDR merupakan cara alternatif baru untuk merepresentasikan alamat IP dan subnet IP. CIDR disebut juga subnetting atau prefix. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.